Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihad waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin jamaah Jumat Masjid Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama memperkuat dan meningkatkan komitmen kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini dengan misi utama untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan yang sudah ditentukan Allah menjadi barometer suksesnya kita mengemban misi utama dari Allah. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang telah ditakdirkannya, menerima atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang Allah tentukannya. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain komitmen ketakwaan, tiada kata yang pantas kita syukuri, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat lain yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, bimbingan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah di hari yang mulia dan di bulan yang mulia, dan insya Allah di tempat yang Allah muliakan ini. Semoga amal-amal ibadah yang kita laksanakan, khususnya sholat Jum'ah pada siang hari ini, mendapatkan makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi hajat-hajat kita, hajat-hajat keluarga kita, hajat-hajat saudara kita, khususnya hajat Masjid Al-Azhar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta dan hajat-hajat para jamaah di dalamnya senantiasa dikabulkan, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tepat hari ini adalah Hari Santri Nasional, yaitu hari yang di dalamnya kita peringati
betapa gigihnya peran seorang santri melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tidak salah dan sangat tepat jika pemerintah telah menetapkan hari ini sebagai hari besar nasional. Bermula dari fatwa resolusi jihad yang didengungkan oleh pahlawan nasional sekaligus ulama panutan kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pada 22 Oktober 1945 lalu, di mana fatwa itu berisi kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan melawan pasukan kolonial hingga mencapai puncaknya pada perlawanan tanggal 10 November yang juga ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Melalui pekikan semangat membara dari para santri, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Indonesia masih bisa mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi masih kita rasakan sampai saat ini. Di saat negara-negara lain yang ada yang baru menyadari pentingnya rasa nasionalisme, di saat masih ada negara lain yang masih sulit untuk mempertahankan eksistensinya, Indonesia telah lebih dahulu menyadari betapa pentingnya rasa nasionalisme. Melalui slogan Hubbul Waton Minal Iman yang dicanangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang dijadikan suatu prinsip oleh bangsa Indonesia, sehingga saat ini alhamdulillah Indonesia masih eksis. Indonesia insya Allah kelak senantiasa menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Slogan Hubbul Waton adalah istilah yang didengungkan langsung oleh Hadratus Syekh. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersabda demikian, namun Hadratus Syekh sudah terinspirasi oleh beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan ketika Nabi Muhammad mencintai Mekah. Ada hadis menyatakan an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baldatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairuki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mekah, alangkah indahnya engkau sebagai negeri dan aku sangat mencintaimu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melalui sejarah santri tersebut, santri memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat. Santri menjadi corak bagi masyarakat Indonesia yang religius, patuh terhadap guru, dan memiliki akhlak al-karimah. Meminjam istilah Romo Kiai Said Akil Siraj, bahwa santri tidak mesti jebolan pesantren, tetapi siapapun bisa disebut santri asalkan ia mentaati syariat Allah dan berakhlak mulia. Itulah santri. Beliau juga mengatakan bahwa santri adalah orang yang senantiasa melaksanakan ta'lim, mencari ilmu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, dan dalam usia berapapun. Kemudian juga melaksanakan tadris, yaitu senantiasa berkarya, dan yang terakhir melaksanakan takdib, yaitu menjadi pribadi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Maka para hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, semoga Al-Azhar ini menjadi tempat kita untuk menempa diri, melaksanakan kegiatan taklim, mencari ilmu, saling bertukar pikiran, saling mentransfer ilmu, menjadi tempat bagi kita untuk senantiasa berkarya dimanapun dan dalam posisi apapun. Dan juga semoga kita senantiasa bisa menjadi pribadi yang berakhlak al-karimah. Mudah-mudahan segala langkah kita khususnya di Al-Azhar ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.